Halo, maaf ini ternyata sinyal loyo. Jadi nggak tahu nih, mudah-mudahan bukan sabotase ya. Baik, kita nanti kembali nih hadirnya Bang Idrus dan Bang Fojan ya. Tadi mudah-mudahan terekam tadi ya sebagai bagian pertama dari live kita malam ini. Ya, saya meniatkan memang semua live yang kita buat di Teras Dokter hari ini akan kita kemas ulang ya. Wah, maaf sekali nih Bang Idrus. Nah, sebentar ya. Ya, mudah-mudahan kali ini semakin lebih baik. Hah. Halo Munzir, terima kasih udah bergabung. Kawan-kawan, mari kembali lagi kita ceria bersama Bang Idrus. Bang Idrus minta maaf, ini di luar kendali kita ini. sepertinya sepertinya ada sabotase nih, mudah-mudahan tidak ya. Iya Bang Idrus, gimana tadi? Terakhir kita bicara apa tadi ya? Aduh kok jadi lupa ini, saking panik ya saya tadi. Eh, Tentang apa tadi Bang Idrus? Ini suara saya terdengar ya Bang Idrus ya? Terdengar ya? Ya oke. Eh, Coba, Bang Pojan, ini suara Bang Idrus. Bang Pojan kemana? Kenapa? Kenapa? Bang Pojan, Bang Pojan. Hah? Ini tadi katanya apa masih cari tempat yang sinyalnya bagus ini. Ternyata beliau punya masalah dengan sinyal juga ini. Iya Bang Idrus, kita bicara tentang karya-karyanya Bang Idrus. Ini sebagian teman pasti tahu lah ya bagaimana ciri khas dari karya-karya Bang Idrus ini. Nah mungkin bolehlah cerita sedikit tentang apa sih sebenarnya yang ingin diteriakkan dari gambar ataupun apa goresan-goresan rupa itu Bang Idrus. Silakan. Ah, Bang kurang ajar kali main internet dari IndiHome ini ya. Iya, ini Kenapa? terpaksa pakai punya itu ya, Tapi saya pakai pakai Telkomsel, kekuatan Pak. Pakai Telkomsel, walaupun bagaimana tetap pakai Telkomsel ya, punya negara ya kan. pilihannya itu ya. Jadi Ya, silakan, silakan. karya yang dari tahun 2000 saya baru bisa menggambar tahun 2010 2011 itu bisa dalam artian bisa untuk saya sendiri, belum bisa menerima menerima order orang karena kan orang nyuruh-nyuruh gitu kan, nyuruh harus begini segala macam. Jadi baru bisa 2000, 2010, 2014, 2013 setelah saya menikah, saya kayaknya bisa aja sendiri gitu. Apakah karena udah menikah mungkin ya? Makanya kita harus menikah supaya apa terasa gitu ya. Pedang-pedang yang kita miliki itu terasa, kemudian uh, lebih 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 mudah untuk itu. Tapi karya-karya saya di tahun-tahun 2015 di mana patokannya saya ikut Jakarta Biennale karena diajak sebenarnya bukan diundang. Kalau diundang kan keren banget. Uh, saya lebih menyukai politik karena bacaan saya pada saat itu tentang pertentangan antara Jakarta dan Aceh sebagai sebuah dua medan politik yang terus berbenturan karena bacaan-bacaan, karena emosi melihat bagaimana Jakarta memperlakukan Aceh. Jadi kita sebagai bangsa Aceh pada saat itu merasa bahwa ya ini ada ketidakadilan segala macam. Jadi lahir misalnya karya boneka tinggal luka, plesetan dari bineka tunggal ika. Walaupun niat saya bukan untuk menghina atau apa, itu bagian dari bagaimana kesenian bisa mengkomunikasikan sesuatu yang dikeramatkan, yang disakralkan, menjadi bahasa yang cair dan itu bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai bukan hinaan kan. Lagi-lagi itu kan urusannya ketidakpura-puraan. Bagaimana kemudian satu institusi tertentu membuat ini menjadi sesuatu yang sakral, misalnya sesuatu yang kayaknya nggak ada lagi diskusi gitu, yang ada hanya urusan bagaimana ini harus dihakimi gitu. Akhirnya kan bangsa kita menjadi bangsa yang getak itu akhirnya. Jadi negara melihat itu wajib dihajar gitu. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya ya, tidak terjadi apa-apa, misalnya intimidasi segala macam tidak ada karena
ya itu kejujuran lahir dari hati yang dalam dan tidak kita buat-buat bahwa keinginan untuk menghina, tidak, sama sekali tidak ada unsur. Jadi kalau sekarang karya-karya yang saya buat dalam bentuk yang sangat aplikatif ke kaos, itu malah saya menemukan kemerdekaan yang luar biasa untuk menceritakan hajat hidup saya sendiri dan hajat hidup orang banyak gitu. Makanya slogan dari Vaksinota Company adalah penyombong lidah rakyat. Lagi-lagi plesetan dari penyambung lidah rakyat yang coba di slogan yang digaung-gaungkan bahwa politisi adalah punya lidah yang panjang sekali dan itu ada lidah kita di situ. Nah, bagaimana narasi itu berhasil mereka ringkus untuk mereka katakan kepada publik bahwa mereka adalah penyambung lidah kita. Padahal kita dalam hal berbicara misalnya Pak Ari dan mahasiswa Pak Ari jauh lebih keren berbicara dibandingkan misalnya ketua DPRA kita. Yang saya nggak pernah dengar dia ngomong tentang yang serius, walaupun kuliahnya di Jogja katanya. Iya, apa yang tidak tersampaikan nih dari rakyat untuk mereka yang seharusnya juga rakyat di sana? Apa nih Bang Idrus? Nah, ini biar clear aja sekalian kan. Nah ini kawan-kawan semakin banyak, wah makasih banyak nih yang setia kembali lagi ya. Maaf tadi jadi internetnya sepertinya disabotase. Jadi kita harus buat ronde kedua ini. Iya, belum 1 menit padahal tadi. Iya Bang Idrus. Jadi kalau 2010 ya, 2010 tadi Bang Idrus bilang bacaannya politik ya, sampai bahkan ada kesan ada kemarahan di situ seperti pusat mempermainkan Aceh. Kalau saya tanya sekarang, apakah kesan itu masih seperti itu atau apa yang menurut ada introspeksi nggak dari kesan yang pertama itu? Silakan Bang Idrus. Saya selalu berpendapat bahwa orang pekarya, senimankah dia atau orang yang memang berkarya karena hobi, selalu punya terminal tertentu di situ, yang mana kita harus melewati terminal emosional, terlalu baperan kepada politik, ekonomi segala macam. Mungkin saya sudah melewati per 5 tahun, bukan 1 dekade. Saya selalu menghajatkan diri untuk per tahun kalau bisa saya bisa mendefinisikan diri dalam bentuk yang berbeda gitu. Karya saya harus berubah gitu. Walaupun cara menggambar saya dari pertama saya suka gambar kartun-kartun lokal, terutama kayak Wadi, kayak Tauris, kayak kawan-kawan yang saya anggap sebagai guru dalam teknik menggambar saya. Tapi bagaimana cara saya bertutur, bagaimana saya memanage emosi saya, bagaimana saya mendapatkan referensi yang keren, bacaan saya harus yang sesuai dengan keinginan saya. Kalau dulu mungkin bacaan saya buku yang ditulis sama Otto Syamsuddin Ishak yang dari Panik ke Maaf Aceh yang 1, 2, 3. Jadi wajar ketika saat itu saya terbakar gitu. Kayak bahwa ya saya harus memperjuangkan segala macam. Wajar lah itu di masa-masa yang saya tidak muda lagi, yang tidak remaja lagi. Gitu. Harusnya itu harus ada di anak-anak di usia 18, 19, 20 tahun. Bagaimana emosi mereka betul-betul keluar gitu. Karena anak kita sekarang nggak keluar emosinya. Mereka banyak coli mengeluarkan sperma dibandingkan emosi kan. Banyak nonton porno. Iya. Nah, kalau dari perspektifnya Bang Idrus ini ya, yang dalam gua perenungan sepi ya, dengan segala kegelisahan yang bersumber dari pemikiran mereka-mereka yang memang patut diteladani, dan juga dari pandangan bahkan observasi keseharian Bang Idrus sendiri ya. Apa yang membuat kaum muda yang seperti disampaikan Bang Idrus tadi itu menjadi liar dan sepertinya makin jauh dengan sosialita masyarakat di Aceh gitu. Ini salah siapa? Kalau Ebit tanya, ini dosa siapa? Ini dosa siapa?
Salah siapa? Ini salah siapa? Apa kita masih boleh bertanya? Makanya kita ada diskusi gitu. Iya, silakan. Eh, eh, Membingungkan juga ini. Maksud saya begini, anak-anak muda mungkin dulu juga begitu, tapi kan seperti Rendra bilang bahwa dengan segelas anggur merah menatap bulan dari jendela kamar, kemudian lahir puisi-puisi yang sangat abstrak, tidak konkret secara bahasa, hanya mengedepankan benak-benak yang gelap gitu, benak-benak yang batin, secara batin kayaknya dimotori oleh setan, misalnya iblis, misalnya yang lorong gelap mereka lewati. Sementara di zamannya seorang Rendra melihat itu, ya ini bagian dari bagaimana iblis bekerja untuk membawa seniman kita ke lorong gelap. Mereka hanya bicara tentang keindahan yang itu tidak bisa kita capai hanya modal melihat perempuan dengan pinggul yang cantik, kemudian lahir puisi yang erotis, melihat pemandangan laut, kemudian lahir nyiun melambai, segala macam, melihat Bapak Gubernur yang bicara tidak beraturan, kemudian lahir puisi-puisi protes. Enggak gitu kan? Enggak hanya urusan bagaimana indera ini menangkap realitas, mata, telinga, segala macam. Enggak. Tergantung apa yang bacaan mereka juga. Misalnya kalau orang tidak membaca teks, tapi mampu membaca isyarat alam, mampu membaca apa yang tersembunyi di lapisan-lapisan sosial itu, ya itu literatif juga. Tapi kan adakah orang yang sekarang mau capek-capek membaca realitas sosial, membaca buku? Rasanya makin jarang. Saya aja sekarang baca buku mungkin sebulan 2 halaman paling. Lebih banyak baca teks WhatsApp kan, dari istri, dari tetangga misalnya kan. Nah, jadi kalau aku misalnya lebih suka anak-anak yang suka menonton film, itu kan keren. Walaupun kita nggak ada bioskop. Kong nonton dulu nggak harus kayak orang Jakarta nonton bioskop, bisa nonton download gratis, lebih mudah, lebih murah, nggak perlu sambil merokok sambil tidur dengan istri nonton film, kan keren. Iya, ya seperti tema kita malam ini ya. Jadi ini episode yang kita katakan sebagai episode puncak ya, yang diharapkan bisa mengakumulasi semua refleksi yang bisa dihadirkan untuk mengingat terjadi musibah tsunami 17 tahun yang lalu. Sebenarnya walaupun gaya bahasa Bang Idrus apa adanya ya, saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan kawan-kawan sebelumnya ya, yang juga mungkin tumbuh dan terus berikhtiar dalam tempat-tempat yang mungkin berbeda dengan tempat-tempat kita ya, dan mungkin juga di level-level yang juga mungkin lebih tanda kutip terhormat daripada level-level kita yang ala kadarnya ini ya. Tapi pada umumnya mengatakan hal yang sama ya, semua kecewa, semua sedikit miris ya, merasakan khawatir ya. Sepertinya kita nggak belajar dari kejadian gempa dan tsunami Aceh 13 tahun lampau. Nah, menurut Idrus, dari apa yang menjadi concern Idrus sendiri, apa yang paling menggelisahkan bagi Idrus kalau kita bicara refleksi kita 17 tahun lampau atas terjadinya gempa dan tsunami Aceh. Kita tahu bahwa sebelum gempa dan tsunami kita punya riwayat panjang ya tentang masa era sebelum kemerdekaan, bahkan di era kesultanan yang juga penuh dengan pengkhianatan ya. Kemudian masuk era konflik ya, masa bersama dengan NKRI, dan juga diakhiri dengan perjanjian damai, dan kita bahkan dianugerahkan banyak fasilitas ya, termasuk kebijakan yang sangat istimewa dibandingkan provinsi lain ya. Nah, tapi ya dari yang udah hadir di
program Ilham Tsunami ini untuk semua aspek bidang yang udah kita bicarakan terkait kebencanaan, politik dan seterusnya. Itu semua membawa poin-poin penting ya terhadap titik-titik yang sangat nadir, yang rasanya kok kita semakin pesimis kita bisa punya masa depan yang lebih baik ya, karena sepertinya ini juga nggak berakhir. Nah, dari Idrus sendiri apa nih Idrus yang paling mengkhawatirkan dari refleksi tentang pembelajaran Aceh secara umum terhadap 17 tahun? Aduh, berat banget pertanyaannya ini, Bang. Ini kayak cocok Mana ada jawab nih Dahlan Sabina ini pertanyaan ini yang perlu dia jawab. Siapa? Dahlan Sabina siapa? Atau Pak Nopang yang mampu menjawab ini, karena di tangan mereka lah ini politik dipekerjakan untuk menuntaskan kemiskinan, ya kan? Kayak seorang Idrus yang hanya jual baju sebulan 2 lusin, rasa-rasanya cukup berat pertanyaannya. Tapi oke lah, tidak masalah. Oke, lanjut. Yang pertama harus saya garis bawahi bahwa kegelisahan. Saya percaya bahwa semua orang gelisah gitu ya. Tapi saya dalam berkarya tidak pernah saya tidak pernah melewati satu jembatan yang menghubungkan saya dengan itu Bang Pojan nama itu kedai buku ya. Silakan lanjut terus jangan berdalih karena saya nggak akan mungkin bertanya ini sama mereka. Karena saya udah pasti punya jawaban kopian yang lain, tapi ya, boleh nanti diajak Bapak Nova sama Bang apa namanya Bang Dahlan Sabina saya Bang. Ya, selamat datang. Terima kasih. Ya, lanjut dulu Bang Idrus. Nih Bang Pojan masih setel nih. Ya. Itu kayaknya kebalik Bang Pojan, Pak, yang diluruskan itu. Cak Bang luruskan lu Bang. Nggak bisa deh kalau dimerengkan itu. Kita lihatnya jadi mereng ini. Malah saya lihat Bang Pojan. Ya. Jadi kalau saya perlu saya garis bawahi bahwa Oke. Mantap. Oke, silakan Bang Idrus. Kita dengar dulu Bang Idrus nih tentang. Kalau saya tidak pernah membawa yang namanya kegelisahan ya, karena saya tidak pernah gelisah membuat apapun, membuat karya kah, membuat apapun itu namanya, tidak pernah membawa kegelisahan. Walaupun banyak sekali kawan-kawan mengatakan itu bagian dari kegelisahan saya terhadap realitas sosial lah segala macam lah ya. Tapi terserah lah mereka punya persepsi terhadap seniman yang mereka pikir susah sekali hidupnya, selalu berbicara tentang hal-hal yang ideal menurut mereka. Tapi jujur, saya pikir kegelisahan itu nyaris tidak ada. Akhirnya bisa berbicara sepantas-pantasnya, sejujur-jujurnya, sefrontal-frontalnya. Jadi tidak ada yang akan menghalangi itu karena ya tidak gelisah gitu. Buat apa kita gelisahkan? Kalau makin lama kita gelisahkan, akhirnya tidak menjadi karya kan? Itu menurut saya pribadi, begitu. Ada kalau pertanyaan saya balik begini terus. Kenapa Idrus merasa perlu untuk melakukan semua yang Idrus lakukan hingga sekarang? Apa Bang? Kenapa Idrus merasa perlu melakukan apapun yang Idrus lakukan sekarang yang udah diceritakan tadi ya, sebagai penyombong lidah rakyat misalnya. Kenapa? Sebenarnya nggak perlu amat, Bang. Karena nggak seperlu sekali. Karena akhirnya ternikmati bahwa nikmat mencurahkan perasaan itu kayak kita jatuh cinta di masa cinta pertama, Bang. Ingat nggak sih kita jatuh cinta pertama ketika libido kita sebagai laki-laki yang masih awam terhadap dunia percintaan, tentang urusan perasaan, ya itu biru, dikira juru, dingin kan, kayak orang kena naik asam lambung. Tapi ya kita harus melewati itu, melewati satu lorong yang kita tidak tahu ini akan berakhir di mana gitu.
oke kalau diterima. Nah kalau ditolak cintanya bagaimana tuh bang? Hancur kita itu. Makanya banyak lahir penyair dari itu, ditolak cinta sama pacar atau diterima cinta. Jadi ya udah Iya. kita lanjutin kayak saya sekarang ini misalnya. Kenapa perlu saya melakukan ini? Sebenarnya nggak perlu, tapi akhirnya ternikmati kan. Begitu ada satu perempuan yang mampu kita pacari, kita minta dua gitu. Kita pacari kedua, ketiga, keempat, udah lancar. Nyan poligami yang biasa terjadi, poligami terhadap pacar. Ini yang ketawa ini Irfan Dolesa ini salah satu orang yang pernah melewati lorong itu mungkin. Demikian dan Iya. saya bang, mungkin Bang Bojan mau tambahkan. Oke, kita beralih ke Bang Bojan dulu. Ya, Bang Bojan, selamat datang, Bang Bojan. Jadi ini tadi kita udah ngalor ngidul sedikit tentang kepribadiannya Idrus, sepak terjangnya beliau ya, termasuk apapun yang menjadi apa ya, kalau tidak bisa pakai kata gelisah ya, menjadi kenikmatan beliau dalam hidupnya hingga sekarang gitu ya, termasuk bagaimana beliau memandang Aceh ya dalam perspektif politik dan seterusnya. Walaupun masih acak, tapi saya kira poin-poin penting juga bisa kita serap dari apa yang disampaikan Bang Idrus. Pak Bojan, apa kabar? Mana Pak Bojan? Bisa terdengar suara saya? Halo? Loh, Nah, oke. Sudah terdengar ya. Bagaimana sinyalnya? Sudah lebih baik? ya ini nggak ada wifi ya, beli paket juga nih lari-lari tadi. Oh iya, Wifi-nya nggak bagus. aku juga pakai Eh, paket juga. Ya, sepertinya IndoHome lagi ah, bermasalah. kacau kali nih. Iya Bang Bojan, biar nggak rugi paket kita Bang Bojan. Malam ini sebaiknya kemana arah pembicaraan kita ini terkait agama, adat, dan budaya yang ya serta merta sering digelisahkan oleh banyak orang ya, termasuk dengan apa semacam prejudis yang muncul ya, sangkaan-sangkaan yang muncul yang akhirnya justru tidak mempersatukan kita. Ini malah sepertinya membuat kita semakin tercerai-berai. Ini apa yang terjadi sebenarnya Bang Bojan saat ini di Aceh? Ya, eh, saya kira peristiwa tsunami itu bisa membuat kita bisa berpikir lagi tentang bagaimana mempersatukan visi itu sebenarnya. Karena sebelumnya juga sudah pernah ada banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi momen untuk membuat kita punya satu kesadaran bersama lah tentang masa depan kita sesungguhnya apa. Jadi peristiwa besar tahun 2004 itu mestinya sih membuat kita lebih terguncang ya untuk melihat ke depan. Tetapi ya sampai mungkin hampir 16 tahun ini kita sepertinya ya kembali ke situasi yang tidak seperti tidak pernah menunjukkan apa-apa. Mungkin daya tahan orang kita ini mungkin lebih kuat mungkin ya, lebih kuat bahkan mungkin bisa mengatasi peristiwa besar itu sehingga ya kita tidak perlu membuat satu peta baru atau satu visi baru secara bersama mungkin sampai 16 tahun ini. Jadi mungkin daya tahan kita ini ya sebagai sebuah masyarakat tentu ada hal-hal yang unik sejak dulu, misalnya tentang individualisme kita sendiri. Orang-orang di Aceh ini yang sejak dulu memang menjadi satu cara bertahan hidup mungkin ya di tengah perubahan atau di tengah infiltrasi mungkin budaya-budaya lain. Jadi sehingga setelah peristiwa besar itu pun ya kita seperti tidak merasa apa-apa. Padahal banyak sekali bangsa-bangsa dari luar itu pada
saat itu bersatu mereka mungkin ya, yang selama ini mungkin seperti apa Amerika, Iran atau apapun di luar berseteru, mungkin ketika melihat Aceh pada saat itu bersatu dia untuk mencintai Aceh katanya dengan segala macam bantuan mereka ya, seluruh dunia bersatu gitu ya kan. Salamun ala Nuh fil alam ya, jadi ya mungkin itulah Aceh lebih dicintai dunia mungkin daripada yang lain pada saat itu. Nah, itulah jadi saya kira momentum itu yang tidak bisa kita tancapkan lebih dalam lagi tentang apa yang kita sebut dengan kosmopolitanisme misalnya, atau apapun semangat-semangat yang pernah muncul dalam sejarah besar misalnya abad-abad 17, abad 16 dulu misalnya, dengan bentuk yang berbeda misalnya. Jadi itu yang kemudian membuat kita 16 tahun ini mungkin seperti belum beranjak atau apa ya, secara fisik oke lah, banyak sekali bangunan, banyak sekali hal-hal yang menginternasional di kita lah ya kan? Sebagai artefak ya, kembali lagi ke pembicaraan itu ya, itu artefak semua, kebudayaan sebagai artefak. Tapi ya kebudayaan kita sebagai satu idiofakta ya, idiofak itu ya, itu belum bisa apa namanya ya, belum bisa menggeser mental fact kita itu yang sangat keras tadi ya, bertahan dari apapun, dan bahkan mungkin saking keras bertahannya kita pun tidak perlu apa-apa terhadap perubahan karena kita kebal, seperti karang di lautan misalnya yang dihempas ombak perubahan ya, kita tetap aja begitu. Ya kan banyak cerita-cerita ya, kadang-kadang orang kita berbuat itu ikhlas dan tidak peduli apa itu segala macam. Jadi ketika kita ingin mencoba memetakan kembali apa yang sudah kita lakukan ya jadi bingung. Karena kita bekerja memang ya lillahi ta'ala segala macam, sejarah adat kita semua terserah nantilah. Dunia ini hanya sementara gitu. Jadi ketika kita memetakan dunia yang telah membantu kita, memberikan wawasan banyak, jadi kita jadi agak gumun gitu ya, tersesat di dalam kebekuan atau kebakuan atau kekuatan kekarang kita itu tadi. Susah itu ya, saya lihat di situ ada adat ya, adat di situ dalam pengertian bukan pesiju ya, tapi adat sebagai satu totalitas sistem individu, sistem sosial, sistem masyarakat Aceh terutama yang mengarang dari mengkarang gitu ya, menjadi batu gitu. Jadi segala produktivitas kita ya kemudian hanya untuk misalnya ya untuk ya membangun misalnya dunia yang lain, misalnya sumbangan-sumbangan kita misalnya selama ini, atau katakanlah apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita tidak bicara tentang feedback untuk kita sendiri. Ini kan jadi mungkin kalau ada istilah olah segala macam itu kan dalam konteks apalah, mungkin hal-hal yang mikro, tetapi secara global kita sebenarnya tidak pernah berpikir tentang reward, feedback untuk apa yang sudah kita lakukan misalnya. Nah, ini problem kita ya ketika kita melihat visi ke depan ini ya. Ya itu secara adat mungkin ya. Pendidikan juga seperti itu. Pendidikan juga hanya menerima kebudayaan luar itu sebagai artefak. Ya kan? Mau belajar ke luar negeri kan harus pakai TOEFL, itu kan artefak. Ya kan? Kan ada banyak kawan-kawan dalam sejarah itu ke luar negeri ya, hanya sekedar rekom, misalnya seorang profesor sampai sana ya, kuliah terus, nanti lama-lama bisa sendiri gitu kan. Dan dia pada hari ini bisa memberikan sumbangan yang cukup besar misalnya bagi negerinya atau apa gitu. Padahal berangkat dulu nggak pakai TOEFL misalnya. Jadi ini yang belum bisa keluar dari situasi seperti itulah misalnya kita dalam konteks Aceh ini. Kemudian akhirnya menjadi satu kebudayaan, dan saya kira kalau kebudayaan itu sesuatu yang kreatif, dia bergerak ke depan, ya kita ini ya malah jadi tradisi.
kembali ke belakang. Jadi muternya ke belakang, bla bla bla. Siklusnya ke belakang kita. Bukan linearitas ke depan, tapi siklus ke belakang. Itu juga satu model kebersejarahan ya. Kesejarahan orang timur itu siklus berputar ya kan. Dulu Soekarno jatuh, terus mahasiswa menjatuhkan Soekarno, terus Soeharto juga dijatuhkan mahasiswa. Jadi ya siklus seperti itu yang terjadi di dalam konteks filsafat sejarah timur terutama. Beda dengan mungkin di dunia-dunia Eropa atau yang sudah lebih maju, ya mereka cukup sekali 2 kali revolusi besar di sana, selebihnya adalah catatan-catatan besar tentang kemajuan yang linier ya. Jadi ini juga bersatu antara kebekuan atau karang dalam diri kita, dalam mental fact tadi, bersatu dengan filsafat pemikiran sejarahan kita yang mentradisi. Jadi ya, mentradisi sebagai sesuatu yang terus diulang-ulang, bukan sesuatu yang terus diurai menjadi jalan lurus ke depan, siratal mustaqim. Nah, jadi itu yang mungkin sangat disayangkan dalam 16 tahun peristiwa besar itu, ya, ilham-ilham yang muncul dari sana tidak kemudian kita jadikan satu, kalau dulu istilahnya di epicentrum itu pernah kita bikin manifesto epicentrum itu, jadi 8,9 skala Richter itu kan, nah, itu harus menjadi titik balik yang lebih dahsyat getarannya gitu dalam kebudayaan kita. Jadi dia merefleksikan sekian skala Richter kebudayaan kita sesungguhnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu menjadi refleksi juga sampai hari ini begitu. Apa yang mungkin pada setiap peringatan-peringatan itu kemudian orang menoleh kembali secara beramai-ramai, ini sepertinya lama-lama tinggal kita aja di sini yang melakukan selebrasi ya dalam konteks artefak ya. Artefak sebuah peristiwa mungkin ya yang diperingati sebagai satu kisah nestapa gitu, bukan kisah yang katakanlah ya semacam kisah-kisah yang visioner seperti itu. Jadi seperti itu yang saya lihat. Jadi agak berat juga ketika kita misalnya bicara tentang masa depan. Kalau siklus itu tadi, siklus dan kebakuan kita tadi tidak pernah terurai. Nah, ini memang kerja berat memang, karena mungkin kita terlalu lama mungkin di dalam situasi seperti itu. Jadi butuh banyak energi untuk mengurai, membongkar itu semua. Mungkin juga sampai satu generasi misalnya. Ya, harus keluar dari gua itulah. Jadi gua kemudian mencari kebudayaan baru. Kalau dalam Ashabul Kahfi kan seperti itu. Jadi mereka keluar, mata uang nggak laku lagi, dan mereka melihat kebudayaan baru. Nah, mereka kembali tidur karena salah paham gitu. Dipikirnya masih dikejar-kejar oleh katakanlah dengan rezim kerajaan lama yang dulu mengejar mereka. Nah ini, jadi tidak ada yang membangunkan mereka lagi. Sampai mereka tidur 300 tahun, bangun, kemudian tidur selamanya. Nah, kita ingin mencoba merefleksikan peristiwa itu, ya kita harus melihat sesuatu yang memang secara real itu kemudian membangunkan kita, dan kita tidak pernah tidur lagi. Nah, karena apa? Karena itu tadi, mungkin ya mata uang kita tidak laku ya karena kerajaan atau satu rezim sudah berubah misalnya. Nah, ini yang saya kira penting ya. Jadi kita yang berada dalam situasi Ashabul Kahfi itu untuk kemudian keluar dan tidak masuk lagi dalam kenyataan sejarah yang menidurkan kita itu sampai 300 tahun saya kira ya. 309 tahun dalam Quran itu. Dan nah, ini yang kemudian menjadi catatan, pertanyaan kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu ketika dia sudah menjadi tradisi, saya kira ya sudah selesai dia sebagai sebuah tindakan, sebagai sebuah ide. Jadi hanya sebagai kebudayaan artefak, kebudayaan yang tidak lagi bergerak.
Bahkan mungkin tidak lagi disebut kebudayaan kalau kebudayaan itu kita anggap sebagai satu cara, satu metode kita untuk melihat ke depan. Misalnya. Ini pengarus utamaan kebudayaan ini ya, mainstreaming kebudayaan sebagai metode atau sebagai cara kita untuk melihat ke depan. Artinya melihat cobaan-cobaan juga, melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk. Nah, itu kan juga bagian dari menyiapkan ketahanan sosial budaya, ya ketahanan sosial kita sebenarnya, bicara kebudayaan. Jadi, ini yang harus sebenarnya dipahami oleh segala lini di dalam kehidupan, pemerintahan saya kira. Jadi kebudayaan itu bukan punya dinas kebudayaan. Salah itu kalau kita berpikir gitu ya kebudayaan artefak gitu. Kan di dinas itu kerjaannya kan itu ya, mengelap-ngelap yang destinasi wisata segala macam. Nah, kebudayaan sebagai sebuah gerakan visioner itu harus ada juga di Departemen Keuangan, terutama kan Departemen apa namanya perumahan, bagaimana bikin rumah ke depan yang tahan gempa 8,9, berarti bikin yang di atas itu ketahanannya, jangan bikin di bawah itu nanti gempa sedikit hancur. Nah itu cara mungkin kebudayaan sebagai sebuah perspektif, kebudayaan sebagai cara kita untuk apa namanya menatap masa depan, bukan melihat ke belakang. Nah, jadi agak berat kerjanya kalau kemudian hanya di satu departemen saja gitu kan. Jadi ini yang kemudian harus merata segala dini sehingga orang ketika melihat bicara kebudayaan ya punya saya juga gitu. Makanya sekarang di wilayah-wilayah kebudayaan, di dinas kebudayaan atau apapun itu orang-orangnya kan dianggap apa ya yang kadang-kadang tidak punya kualifikasi. Pokoknya nggak ada kerjaan lain, buang ke sana. Jadi tragis sekali. Seharusnya dia di depan. Jadi yang duduk di wilayah-wilayah kebudayaan dari kementerian sampai ke dinas itu bahkan harus kita ini Pak Ari ini yang mengkurasi harusnya. Bikin yang namanya TWK itu, tes wawasan kebudayaan. Kalau di sebelah itu ada tes wawasan kebangsaan. Jadi kepala dinas kebudayaan dimanapun harus kita tatar itu atau siapapun lah timnya bikin. Bagaimana Anda melihat? Kalau enggak ya itu tadi ya jadi artefak semuanya. Nah, kalau sudah artefak ya urusannya ziarah. Ya kan? Lahir pula nanti kan bisnis ziarah lagi kan. Jadi iya akhirnya kita jalan di tempat. Nah, ini. Nah, mungkin apa yang dilakukan teman-teman di komunitas di Idrus itu ya, kawan-kawan itu juga usaha-usaha untuk ya melihat kemungkinan ya dengan cara yang saya kira sangat alternatif ya, kemungkinan yang ada di balik setiap fakta misalnya. Ya mungkin banyak orang yang tidak tidak bisa menikmati lah, kalau nggak kita bilang menerima gitu. Tapi itulah kenyataan bawah sadar mungkin yang diangkat dari tema-tema kerja-kerja teman-teman perupa atau teman-teman pelukis atau katakanlah yang di lingkaran Idrus itu ya sebenarnya ya the dark side of under consciousness. Nah, jadi ini yang sisi gelap bawah sadar kita sebagai masyarakat sebenarnya. Baik di bidang pendidikan kan atau ekonomi atau apapun gitu yang selama ini secara permukaan mungkin ya kita anggap ya sangat santun, sopan, punya tata krama, punya sistem yang bagus. Tapi secara bawah sadar mungkin ya muncul banyak kemudian masalah-masalah misalnya di dalam pendidikan kita ketika kita mungkin melihat outputnya, melihat alumninya, melihat tamatan sekolah atau perguruan tinggi misalnya. Di situ kita bisa melihat tentang sisi gelap ya dari bawah sadar sistem kita. Jadi lihatlah di alumnus atau apapun gitu. Dari mereka lah kemudian kita bisa diagnosa. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubahnya? Itulah juga saya kira bagian dari kerja kebudayaan yang sangat prospektif. Saya kira gitulah ya.
Ya, semoga ini momen-momen peristiwa-peristiwa besar seperti ini memang ya, harus banyak-banyak lah kita ngobrol di teras seperti ini supaya ya itu tadi, supaya kita tahu eh, sebelum apa peristiwa ini diperingati setahun ke depan, 2 tahun ke depan kita sudah dapat apa misalnya. Kalau enggak nanti jadi ziarah lagi, ziarah apa namanya, ziarah kebudayaan, jadi ya kebudayaan sebagai artefak kembali lagi ke depan, ya kan? Kita harus melihat peristiwa itu dengan sebuah tatapan yang apa namanya, ya tatapan yang penuh keyakinan ke depan, ya. Di samping kita juga ya mungkin meratapi kesedihan mungkin ya kehilangan orang-orang tercinta, tetapi bagaimana itu yang pergi disambut sorga ya, ya sudah, yang yang ditinggal ini diamanahkan sebuah kebangkitan yang visioner, saya kira itu mungkin ya. Gimana, enak kali di teras Ya, ya, saya ini Arabica nih. ya, ya, Pak Jan, mungkin ini nggak lepas dari riwayat kita sebagai bagian dari sebuah bangsa yang pernah hidup di zaman Orde Baru ya. Sampai yang saya ingat itu belajar agama saja kita dari kecil tuh pendekatan menakutkan ya. Jadi ancaman selalu yang depan gitu ya. Mungkin bolehlah coba kita bedah dari perspektif itu ya. Karena mungkin ini yang kita bahas kan soal karang ya. Sesuatu yang sangat mengarang ya. Aku sudah sangat apa ya, ya bebal ya kalau bahasa bahasa kasarnya mungkin ya. Ya mungkin juga kita akan harus cari banyak pendekatan ya untuk sedikit berlahan membebaskan karang ini ya, sehingga sesuatu yang sebenarnya suci, murni, indah, genuine itu uh, bebas dari sandera-sandera karang itu ya. Jadi kalau kita pakai pendekatan itu, mungkin Bang Kojan bisa kasihlah sedikit referensi ya. Akibat-akibat dari keterlenaan yang seperti itu gitu. Mungkin ada satu peradaban di mana yang akhirnya ya itu akan menjadi musibah yang masif ya, yang seperti tsunami, tidak hanya menggulung mereka yang berdosa tapi juga mereka yang yang dijamin surga mungkin ya, karena bencana tidak mengenal benar salah lagi ya, siapa saja menjadi korban gitu. Jadi kalau dari pendekatan itu Bang Fauzan, bisa nggak kita coba bandingkan ya, apa akibat dari pembiaran yang seperti ini? Di mana peradaban yang pernah ya kita akan dikutuk oleh masa depan, akan menjadi patung. jadi saya kira kalau masa depan adalah hari ini yang kita yang kita beri makna misalnya. Nah, sejauh mana sesungguhnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan perubahan tadi terhadap apa yang sudah membeku misalnya. Nah, itu kalau memang kemudian kita tidak mencoba untuk memaknai kembali, ya terjadi seperti tadi itu pembiaran, saya kira ya yang pertama kan individuasi kita akan ya mungkin bukan individuasi ya, mungkin otonomi kita sebagai manusia yang punya kreativitas atau punya kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain, saya kira sudah sirna ya, sudah kalis itu menjadi hanya sekedar bagian dari sistem global atau sistem lokal atau sistem interlokal kita, saya kira. Jadi ya kita tidak lagi punya, maksudnya kita tidak pernah lagi keluar dari barisan apapun yang tidak pernah lagi berbeda. Nah, itu yang paling tragis sebenarnya, tidak berbeda lagi dengan satu kerumunan atau satu katakanlah gelombang global gitu, yang kemudian ya membuat kita pada akhirnya juga tradisi-tradisi itu sudah tidak penting lagi. Nah, kalau ini dibiarkan, malah yang
siklus apa namanya sikluitas tadi yang adat tadi ya atau tradisi tadi bisa aja hilang, akan hilang karena pada akhirnya orang tidak lagi tahu apa itu semua. Apa kalau kata Prof kita apa rasionalitas, semuanya irasional kan? Ya pada akhirnya dia hilang dan saya kira tidak ada lagi yang disebut lokal genius, tidak ada lagi yang namanya local wisdom, tidak ada lagi ya apa ya kekuatan-kekuatan lokal yang pada hari ini sebenarnya sedang berjuang untuk menjadi bagian dari global misalnya, sehingga lahir ada istilah dulu kan global gitu, global lokal. Nah pada akhirnya kalau kita membiarkan ini semua, kita akan menjadi sesuatu yang global saja, tidak ada satu lokalitas yang membuat kita menjadi satu instrumen atau entitas kebudayaan yang bisa mempengaruhi orang lain. Karena itu tadi, karena kita ya saya kira sudah membeku tadi, dan kemudian pada akhirnya dia ya menjadi batu dan ya saya nggak bisa bayangkan apa-apa Ya, terhadap kenyataan. Ya, terlepas bahwa ini hanya slogan atau hanya bungkus ya untuk Aceh sebagai negeri syariat, sebagai serambi Mekah, sebagai modal Indonesia, sebagai ya banyak ya julukannya ya, istimewa dalam agama, dalam adat, dalam pendidikan ya. Jadi sebenarnya apa sih apakah Aceh memang punya 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 jejak sebagai peradaban yang seharusnya tidak seperti peradaban yang menggelisahkan seperti yang saat ini terjadi, walau bahkan bertubi-tubi ya pengalaman bencana akibat perang dan segalanya terjadi di Aceh gitu. Apakah tapi di satu sisi sampai sekarang pun masih banyak yang mengagung-agungkan sejarah Iskandar Muda segala macam gitu. Terlepas dari semua itu sebenarnya dalam konteks bermasyarakat gitu loh. Apakah kita memang punya kekuatan sebenarnya untuk terbebas dari apa istilahnya kebekuan yang seperti dirasakan saat ini, Pak Bojan? Ada modal. Kita ada modal historis kita. Ya, kita kan bisa melihat dari banyak artefak. Ada artefak, ada sosiofak gitu ya. Jadi ada konteks sosial, ada yang sudah menjadi fakta sejarah. Ada komunikasi antar masyarakat yang sudah menjadi nilai sejarah atau kata fakta sejarah, sosiofak kita yang sebenarnya bisa kita pakai, kita rumuskan kembali. Kenapa misalnya kita pernah menjadi katakanlah ya kita kan semua membaca sejarah, dan sejarah itu kan direkonstruksi ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya bagaimana sih yang sebenar-benarnya, itu pertanyaan yang absurd di dalam sejarah. Bagaimana sebenarnya itu Iskandar Muda, gimana wajahnya kan itu enggak. Yang kita lihat sekarang kan lukisan, itu konstruksi ya, konstruksi dikonstruksi, ditata oleh seniman rupa itu kan, dalam imaji mereka mungkin, atau di dalam bacaan mereka terhadap teks misalnya, karena kan pada saat itu belum ada foto misalnya. Nah, jadi kembali ke sosiofak tadi, misalnya apa yang tercatat hari ini misalnya, sehingga kita pernah mengalami satu masa tentang booming rempah misalnya, tentang pelabuhan besar di sini yang hari ini nggak ada bekasnya lah, hanya Cile ya, yang ada pelabuhan kecil gitu, besarnya semana gitu kan, atau cuma sebesar pelabuhan apa lah misalnya kayak kita di Lampulo, tetapi ditulis oleh sejarawan sebesar apa itu pelabuhan di Eropa atau di kanal apa namanya terusan di Asia Barat. Nah ini kita nggak bisa membayangkan, tetapi dari itu semua sebenarnya, dari tinggalan artefak itu tadi, banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi modal kita.
Artinya ya bisa seperti misalnya keterbukaan. Ya, keterbukaan pelabuhan itu terbuka asal bayar upeti misalnya. Silakan bikin kadin di Aceh dulu kan. Ya, apa namanya istilahnya apa loci ya namanya itu pokoknya ya, gudang-gudang dagang lah dari Eropa dari mana saja silakan asal ada izin atau aturan-aturan sesuai dengan adat Aceh itu apa namanya hukum pada saat itu gitu. Nah, dan kemudian juga yang masuk juga ketika perdagangan itu juga bukan cuma barang-barang tapi juga agama, juga kebudayaan, ya kan, macam-macam lah. Jadi di dalam proses artefak tadi, sosiofak tadi, kita juga kemudian masuk ideo fact dari segala macam dunia. Dan itu kemudian bisa bertahan di kita sehingga kita tidak tidak mati lampu lah maksudnya. Coba bayangkan kalau pada saat itu mungkin kita menutup diri terhadap itu, terhadap interaksi internasional pada saat itu atau terhadap dunia luar misalnya. Nah, mungkin kita tidak ada catatan-catatan yang mengatakan kita ini punya 3 besar pengekspor lada mungkin gitu, kemudian hubungan-hubungan dengan Utsmani yang sangat dekat gitu. Nah, ini saya kira adalah satu hal yang menjadi modal kita sebenarnya, keterbukaan ya, dan banyak hal lain sih, tapi itu yang utama. Jadi ada platform lah ya, di mana kemudian semua orang bisa membangun sesuatu di sini asal sesuai dengan ya mungkin bukan sesuai dengan karakter Aceh, tapi sesuai dengan hukum gitu tadi, mungkin agama atau apa. Sehingga muncul banyak peninggalan-peninggalan arsitektur atau apapun yang macam-macam membentuk kemudian menyatu di dalam kebudayaan Aceh gitu. Nah, jadi platform ini yang kemudian membuat kita ini jadi sangat plural. Nah ini satu hal yang sangat penting sebenarnya ketika kita mencoba melihat resource atau material-material historis sebenarnya. Cuma bagaimana cara kita melihat itu dan kita merekonstruksi kembali dalam konteks hari ini misalnya apa yang kemudian yang menghambat kita yang menghambat kita untuk bisa merekonstruksi itu dengan konteks kekinian, terutama ini bagi generasi muda kita yang sepertinya antara yang muda dan yang tua ini ya putus-putus nyambung gitu. Ini sebenarnya apakah memang kita nggak cukup syarat istilahnya untuk bisa menjangkau ya, proses konstruksi yang kekinian itu? Ya. Ya enggak, ini ya. Ada ya, Idrus mungkin bisa jawab ya. Jadi kadang itu. Jadi, ada apa? Iya, selain ya. bebal tadi, karena nggak semua orang bebal kan. Tapi mungkin mereka juga tersendara atau tidak seberani Idrus ya, yang berani menembus semuanya gitu dengan pasang badannya ya, dengan bukan nekat tapi gitu. Tapi tidak semua orang, ini tidak juga semua orang bebal, tapi bahkan tidak semua orang juga tahu walaupun dia sebenarnya punya sesuatu gitu. Jadi apalagi yang jadi penghambat? Ya. Macet nih kita ya. Tidak. Saya belum bisa melihat perspektif apa ya. Karena secara historis kita punya banyak hal. Secara aktual kita sepertinya tidak punya apa-apa. Ini sebenarnya ya itu tadi ya, kembali ke masalah pemaknaan kembali, dan ini memang
persoalan yang hanya muncul misalnya di luar sistem yang apa namanya sudah rigid misalnya, baik itu sekolah ya, jadi sekolah kemudian apapun pendidikan formal itu sebenarnya yang memacetkan itu, textbook segala macam itu kan, jadi ada pewarisan ilmu atau pengetahuan itu yang kemudian tidak membuka kemungkinan orang yang mempelajari untuk keluar dari buku itu misalnya. Jadi ya penghafal saja. Saya kira ini juga hal yang sangat mengganggu ya dalam proses atau dalam menjawab pertanyaan tadi tentang di mana masalah-masalah kita. Kalau kita runut ke sekolah dan kemudian ke keluarga ya sana sebenarnya. Gitu ada ancaman atau ada ketakutan untuk berpikir atau untuk keluar dari buku misalnya. Untuk keluar dari buku, loncat dan kemudian menjadi apalah. Nah, sementara di luar misalnya kalau kita lihat film-film itu, film luar negeri misalnya, film-film yang misalnya ya dia film itu berdasarkan sebuah novel. Jadi novelnya di sana kemudian ada tokoh-tokoh begini, tiba-tiba dia muncul tokoh yang baru di dalam novel itu dan membelokkan ceritanya misalnya. Nah ini yang tidak ada di dalam sistem pendidikan kita. Jadi targetnya ya sekian kurikulum, sekian buku kan, atau sekian SKS segala macam. Nah itu tidak diberi peluang kita untuk melakukan itu tadi, pemaknaan kembali ya, remining ya. Jadi apa ya yang kemudian terjadi, apa yang kemudian bisa kita rekonstruksi, tidak ada ruang sebenarnya karena semua sudah dikonstruksi oleh sistem, oleh buku tadi, oleh sekolah saya kira. Jadi nah ini problem ya, ketika semua anak-anak ingin mencari sesuatu ya akhirnya mereka harus bolos sekolah, harus putus sekolah misalnya kan. Kalau dalam konteks formal ya akhirnya mereka itu ingin mencari kaitan-kaitan sejarahnya lagi itu di luar tembok-tembok itu yang sudah membuat mereka, kepala mereka petak misalnya ya, 4 persegi panjang ruangan itu tidak boleh keluar dari itu, dan ya itu. Nah dan mungkin juga berhasil sistem seperti itu ya. Artinya sampai hari ini kita tidak, 16 tahun ini pun tidak melihat sesuatu yang luar biasa sekali misalnya. Selain masalah artefak fisikal tadi. Kan banyak sekali di sini juga escape building atau apapun, peninggalan orang-orang luar yang bagi mereka itu sangat penting, tapi ya bagi kita itu kan jauh sekali dari sistem misalnya kebencanaan, misalnya anak-anak di pinggir pantai segala macam itu ya hanya tempat bermain, malah kadang-kadang jadi jadi tempat yang tidak berfungsi begitu. Nah, ya kenyataan kan pada awal-awal itu misalnya banyak gempa-gempa susulan juga dulu, orang nggak naik ke escape building, lari dia menjauh karena dalam kepala dia pengetahuan lokalnya ya harus harus lari sejauh mungkin, bukan naik setinggi mungkin. Jadi itu yang kemudian membuat kita tidak pernah merespon apa yang menjadi artefak internasional misalnya yang ada di Aceh, segala macam pengetahuan-pengetahuan dari negara-negara lain mungkin yang sudah lebih dulu keluar dari situasi itu, misalnya seperti Jepang segala macam. Harusnya kan 16 tahun seperti ini kan itu sudah menjadi bagian dari sudah menjadi bagian dari ya kehidupan kita lah misalnya. Tentang bahwa ya kita hidup di negeri bencana misalnya. Seberapa dikdayanya mereka yang membuat sistem-sistem ini jadi mengakar gitu ya, sistem-sistem yang membuat orang jadi kehilangan ruang ya. Seberapa berdayanya mereka dan apa sebenarnya yang membuat mereka bisa tetap awet seperti itu gitu Bang? Ya itu tadi artinya ada banyak komunitas
ada banyak kelompok-kelompok alternatif misalnya ya, itu tidak kemudian ya mungkin tidak ada ruang atau mungkin mereka tidak punya kekuatan besar misalnya, karena ini yang namanya alternatif, kelompok-kelompok kreatif itu kan dia hidup di luar sistem, jadi mereka tidak bisa tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan besar karena mereka pasti tidak punya modal kapital ya, atau katakanlah modal sejarah sebagai sebuah sistem. Ya namanya kreatif itu kan sesuatu yang terus berubah, sesuatu yang dinamis ya. Jadi dia tidak punya satu tinggalan dalam arti artefak gitu. Kecuali semangat misalnya. Semangat untuk keluar dari sistem. Karena kalau sudah masuk dalam sistem, tidak mungkin kreatif. Tidak ada istilahnya merubah sistem dari dalam. Misalnya teman-teman masuk ke dalam sistem ingin merubah dari dalam, itu kayak mana? Sementara perubahan-perubahan yang terjadi selama ini banyak dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di luar sistem. Jadi ya bayangkanlah misalnya waktu reformasi dulu, kalau mahasiswa misalnya menyalurkan gagasan suksesi segala macam lewat anggota DPR RI misalnya, kan nggak seperti sekarang ceritanya, kan? Nah, tapi mereka tetap misalnya di luar gedung misalnya, nah, itu di luar sistem artinya. Nah ini tidak menjadi satu gerakan besar ya. Memang ini seperti hukum alam ini. Jadi kelompok-kelompok kreatif, alternatif ini dia ya mungkin hanya sesaat atau beberapa kala lah dia memberikan warna, kemudian menancap di dalam benak orang-orang, dan setelah itu ya dia akan jadi artefak, jadi souvenir dari masa lalu. Ya, dia bukan menjadi satu pionir untuk masa depan misalnya. Jadi kalau sudah menjadi souvenir dia menjadi artefak, tapi kalau menjadi pionir dia menjadi idiofak. Nah inilah yang kemudian belum bisa dalam satu jalan. Bagaimana sistem itu terus dinamis, sistem itu kreatif, gitu kan? Nah, sementara kreativitas juga membuat sistem itu tidak ajeb. Ya misalnya ya di dalam pendidikan kita misalnya, ya kan, kenapa misalnya di luar buku itu tidak boleh keluar kelas misalnya, ya kan? Misalnya anak-anak yang tinggal di wilayah yang yang pesisir misalnya, kenapa harus terus menghafal buku tentang laut di kelasnya, padahal di seberang dindingnya ada laut misalnya. Jadi ada jarak dengan kenyataan yang membuat kemudian daya kreativitas itu kumpul, ya kan? Jarak dengan jadi seperti itulah yang mungkin bisa saya bayangkan lah, ya, sampai hari ini tentang bagaimana melihat ya, karena nggak ada lain yang bisa mengubah itu kekuatan-kekuatan itu. Nah ya komunitas-komunitas ini juga kan dia juga tidak ada yang menjaga misalnya seperti sebuah lembaga yang ada kadernya segala macam, itu kan sangat sangat inilah maksudnya ya, sangat utopis lah. Kalau lembaga itu kreatif ya dia muncul, dia hilang, dia muncul kemudian. Nah ketika dia sudah dilembagakan, jadi lembaga kreatif itu dilembagakan misalnya, kan? Sekolah sekolah kreatif atau sekolah ini ada di bawah kementerian segala macam, itu jadi tidak kreatif, jadi tidak lagi ini, dia sudah harus masuk dalam sistem. Ya mungkin sekolah seni lah ya. Jadi sekolah seni, jadi ada kurikulum yang yang tidak nyeni gitu kan. jadi seninya udah tinggal ini, jadi hafalan gitu kan. Jadi di situ problemnya, dan membuat mereka seiring ini memang perjuangan hidup saya kira, supaya mereka in the same pack ya atau apalah. Ya, kita coba beralih ke Bang Idrus dulu. Bang Idrus, ini terlepas dari subjektivitas Bang Idrus ya, tapi
harus kita akui bahwa gerakan Bang Idrus ini juga melibatkan banyak kaum muda kita gitu ya. Ini mungkin ya saya sedikit ingin mencoba memahami gitu ya, seberapa sih keyakinan keperjuangan yang diperjuangkan oleh Bang Idrus bersama rekan-rekan di komunitas ini sebenarnya. Silakan Bang Idrus. Ambil Bang Rojan menikmati Arabikanya dulu itu. Ayo Bang Idrus. Saya minta maaf tadi HP mati ya. Harus pindah tempat. Ini udah di warung kopi dengan bising sekali. Ada televisi di belakang saya yang nggak ada yang nonton. Apa terdengar kok. Lanjut aja. Ini bentuk kekalahan budaya juga nih sebenarnya. Dimana televisi dihidupin nggak ada yang nonton, bukan habis listriknya ya. Kasihan yang bawa acaranya, nggak ada yang nonton. Jadi kemubaziran ini telah menggejala dan kurasa manunggal sekali dengan bangsa kita ya. Tapi bicara perjuangan misalnya di Kanon dulu, terus terang kawan-kawan merasa bahwa sedang tidak memperjuangkan apa-apa selain bahwa kita hanya menangkap gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, kemudian bagaimana itu bisa terpublish atau suara saya jelas banget. Jelas sekali. Nggak kalah dengan televisi berarti ya. Tidak ada yang merasa diperjuangkan karena misalnya kawan-kawan tidak bekerja secara sistematis, terutama kami sering menganggap diri bahwa OTB, organisasi tanpa bentuk, lagi gaya itu zaman dulu ya mau perang ketika pasukan yang kolosal sudah kalah, kemudian terjadi sel-sel kecil gerilyawan yang bekerja mungkin tingkat koordinasinya rendah. Itu lagi punai di Cok Belanda, dalam kawan rame MC Padang Tinggi di Luar di Tapak Tuan, model-modelnya yang diadopsi kawan-kawan. Artinya tidak ada yang seperti instruksi kali ya, tidak ada instruksi bahwa karena itu akan mengadakan ini, akan mengadakan itu. Misalnya kita buat acara seperti contoh satu-satunya menghadirkan Teguh Kasih kemarin, seorang tukang jual obat keliling. Ya kawan-kawan berprinsip bahwa ya kita ingin bukan hanya mengambil saripati dari apa yang dia sampaikan, kita lebih ke memori bahwa masa lalu kita pernah dekat sekali dengan budaya jual obat, di mana orang bukan hanya jual obat, tetapi ada sesuatu yang disampaikan jauh lebih mulia dibandingkan hanya urusan cari duit. Kawan-kawan berprinsip bahwa ya kita menghibur diri sendiri, karena kan kita sudah cukup terhibur juga sebenarnya dengan kontestasi politik, intrik-intrikan gitu kan. Kawan-kawan sering mendiskusikan itu. Jadi kawan-kawan merasa bahwa dengan mendengar Teguh Kasih itu kayak merefleksikan diri sendiri. Kita adalah bagian dari masalah Aceh ini, baik budayawan, seniman, apalagi masyarakat, apalagi politisi gitu. Kita ini kan biang-biang masalah semua ini. Pak Ari, saya, Pak Koja. Jadi perjuangan yang kita kibarkan, yang kita hendak lakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak konkret, tidak ada. Mungkin seorang seniman atau budayawan bisa mengatakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu, memperbaiki masyarakat kita. Jelas tidak, sekolah aja yang sudah tersistem. Ini saya tidak bicara kampus, tapi bicara di sekolah SMA. Kemarin kita punya ikut presisi pendidikan berbasis seni dan karakter gitu dari Sanggar Akarana yang mereka tertaut ke Kemendikbud.
pendidikan di mana guru tidak lagi berhak untuk menuntun dan menuntut siswa. Tapi siswa harus lahir dari benak sendiri, dari batin sendiri, apa yang mereka inginkan. Mereka memilih sendiri narasumber, membuat proyek seni sendiri gitu. Tapi dominan guru-guru kita, terutama yang sudah berumur, yang sudah rasa-rasanya tidak ada lagi gairah, jangankan untuk mengajar, hidup saya sudah tidak bergairah lagi. Mereka tidak mau melepaskan egoisme itu yang sudah mengkerak, sudah karatan bagaikan ribuan tahun sudah mengkerak dalam batin dan jiwa mereka. Mereka hanya menganggap bahwa mereka adalah pendidik yang ditugu dan ditiru. Semoga di kampus Bapak tidak ada seperti itu ya, dosen kita, insya Allah. Lebih parah ada, kalau nggak itu ada. Apa, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Gila. Jadi yang capek kita pasti harus bagaimana bersiasat di antara apa yang diinginkan oleh orang di atas kita, yaitu supervisor, dengan kelakuan guru kita di sini yang mereka tidak mau melepaskan itu. Contoh misalnya paling real, ketika datang supervisor dari Jakarta, mereka ingin menanyakan langsung ke siswa dengan ada guru di situ, ada kami sebagai paslon, supervisor, guru dan siswa. Begitu siswa terbata-bata mempresentasikan karya proyek yang sedang dibuat, misalnya anak-anak ngomong gini, kami itu guru langsung memotong. Mungkin maksud daripada siswa saya itu. Nah, dari situ saya sudah kelihatan bahwa dinas pendidikan memang bermasalah di sini. Bagaimana ya kita sebut ya? Susah nggak kita ngomong? Karena saya juga guru SD dulu, jadi rada-rada susah untuk mencemarkan nama baik ya. Ya, memang ini satu apa ya, si malakama juga. Ya, saya kira memang tetap kita perlu bangun ya, ya terus berjuang gitu ya. Mungkin kita udahlah, kalau yang memang udah bebal kali ini kepala kupingnya ini, kita mungkin tidak bisa ngomong apa-apa lagi ya, selain nunggu mereka mati ya. Tapi apakah kita juga siap gitu ya, ketika memang kesempatannya itu akhirnya ya entah karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala berpindah ke pikiran-pikiran yang lebih terbuka, lebih punya optimisme maju, dan lebih berbudaya lah, bahasa Pak Fauzan tadi gitu. Nah, apakah kita punya kesiapan itu, Bang Fauzan? Seandainya ya, karang-karang yang melekat pada mereka yang masih belum juga sadar untuk harusnya minggir, ya apakah memang kita udah siap untuk mengambil alih itu, bukan tanpa harus dengan melakukan apalagi revolusi ya, yang nanti harus berdarah lagi gitu. Gimana nih Bang Fauzan? Silakan Bang Fauzan. Ayo, mana Bang Fauzan? Ya. Ya, karena kadang-kadang terlalu sering ini kita berpikir secara spekulatif, jadi agak susah melakukan evaluasi juga di dalam kerja-kerja kebudayaan ini kan. Ya kadang saya juga berpikir dalam konteks sejarah kita juga sebenarnya juga masyarakat itu tidak berfungsi juga secara kreatif.
yang muncul dalam manuskrip, dalam hikayat-hikayat itu kan kisah orang-orang besar, raja-raja. Ya mungkin di hikayat Dukarim itu saja, tapi teksnya pun tidak tahu kita sekarang. Tadi bilang ada beberapa orang-orang sederhana lah yang muncul di dalam cerita dia. Tapi di luar itu semua, ya tidak ada cerita-cerita misalnya yang muncul sebagai satu kekuatan dari bawah yang kemudian bisa memberikan satu warna bagi kebudayaan Aceh di masa lalu misalnya. Jadi benar-benar memang ya ini kerjaan negara, ini semua proses negara. Kita melihat bagaimana ada catatan pelawat itu, bagaimana Iskandar Muda menerapkan atau raja zaman dulu menerapkan syariat Islam misalnya. Dengan sangat keras, bahkan sangat-sangat inilah maksudnya ya dengan cara-cara saat itu gitu. yang kadang-kadang juga kita berpikir apakah itu benar misalnya. Nah ini yang harus kita kritisi kembali, apakah kemudian itu menjadi bagian dari kita, sejarah-sejarah elitis itu kemudian kita pakai hari ini misalnya. Nah ini yang menjadi formula sebenarnya untuk kita melihat apa yang mungkin bisa menyelamatkan kita dalam konteks hari ini. Dengan munculnya misalnya banyak sejarah-sejarah kecil misalnya hari ini, sejak tulisan ada misalnya. Misalnya hikayat-hikayat apa ya dulu misalnya, hikayat cabul misalnya, atau hikayat-hikayat yang ada di luar sistem itu kan tidak pernah sampai ke kita. Makanya kita pelajari hari ini adalah satu glorifikasi dari sejarah itu sendiri ya. Oh, kita harus kembali ke zaman Iskandar Muda. Kita nggak tahu Iskandar Muda itu misalnya tumbuh atau berdiri di atas sekian ribu misalnya masyarakat yang ya tertindas misalnya. Nah ini yang kemudian menjadi penyumbat di dalam kita melihat sejarah itu. Ya sejarah juga tidak bisa bicara kalau tidak ada data gitu ya. Artinya apa? Yang pada saat itu memberikan data ya udah itu kan kerani-kerani kerajaan misalnya yang menulis tentang aktivitas-aktivitas bangsawan, ya kan? Sementara di pasar apa yang dijual, di laut apa yang ditangkap, segala macam di hutan-hutan Aceh pada zaman itu ada jenis-jenis tumbuhan atau binatang kan kita tidak tahu. Nah inilah keterbatasan sejarah akademis saya kira. Nah di sini kemudian butuh mitos. Di sini butuh cerita rakyat. Nah, mungkin di situ. Kemudian ada banyak kiat-kiat untuk menyelamatkan kita hari ini gitu kan. Artinya kalau mitos itu atau katakanlah folklore itu masih bisa kita rekayasa. Ya kayak cerita Malin Kundang lah misalnya kan. Orang kan bisa bertanya hari ini. Katanya kasih ibu sepanjang masa. Kok baru dibilang gitu sama Malin Kundang ibunya udah marah, udah mengutuk gitu kan. Apakah seperti itu misalnya? Kan pikiran-pikiran anak sekarang gitu. Nah, kalau kita jadi jadi sosok dokriner ya kita kan jadi menyatakan mereka salah. Nah, ini yang disampaikan Idrus tadi ketika ibu guru kemudian mengambil alih mulutnya siswa. Oh, dia itu kurang bacaan, salah bacanya gitu kan. Padahal anak itu bertanya secara konseptual gitu kan. Mungkin saja ibunya kurang promosi misalnya. Ada tanda misalnya di bahu ibunya yang Malin Kundang ingat atau apa. Hanya cuma ngomong, aku anakmu gitu, kenapa kamu dua? Ya mungkin dia kan banyak menemukan perempuan seperti itu di negeri-negeri yang dia singgahi misalnya, ya kan. Nah, tiba-tiba dia harus dijadikan batu gitu ya. Jadi ibunya kadang-kadang yang diklaim melakukan kesalahan dalam konteks ini. Artinya moralitas satu zaman, pada zaman dulu itu ketika ibu harus dihargai demikian rupa, sekarang dipertanyakan lagi. Itu sah dalam mitos, dalam folklore. Nah kalau dalam sejarah ini kalau nggak ada data baru ya terpaksa kita harus aminkan itu. Jadi ketika sejarah tidak bisa menyelamatkan kita, sudah menjadi artefak, sudah jadi batu gitu, candi, ya udah kita bergerak ke folklore, ke mitos.
Karena di sana kita bisa menemukan sebenarnya. Karena mitos sastra atau katakanlah tradisi lisan itu sebenarnya adalah metodologi paling liar dalam mengungkai sejarah itu. Nah, karena folklore itu lahir pada satu masa ketika peristiwa apa gitu. Nah, hari ini tentu kalau kita bawa ya tentu dia harus diaktualkan kembali sesuai dengan konteks anak-anak sekolah hari ini gitu kan. Nah, makanya cerita-cerita itu kadang-kadang udah nggak suka lagi anak sekarang. Misalnya, karena mereka tidak bisa masuk ke situ. Sehingga sistem yang diwariskan oleh cerita folklore macam Maling Kundang tadi tidak bisa digoyang oleh pikiran kreatif anak sekarang. Jadi mereka meninggalkan itu. Nah, akhirnya terjadilah pewarisan artefak. Bukan idiofak atau apalah misalnya yang sifatnya visioner tadi. Nah itu jadi ketika kalau dulu ada Seno pernah bilang ketika jurnalisme dibungkam, sastra yang bicara. Nah, ini dalam konteks itu tadi, ya kan, ketika sejarah tidak bisa memberikan apa-apa ya masuklah ke wilayah mitos, masuklah ke wilayah-wilayah yang yang secara kasat mata mungkin dia tidak faktual, tetapi di balik itu semua dia itu tadi membawa satu kias ya, membawa satu katakanlah refleksi pada masa itu. Nah, itu yang kemudian mungkin tidak bisa dikendalikan oleh kerajaan atau oleh negara gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang mungkin kita masuk di penghujung obrolan kita ya. Tentu akan lebih ini harus terus berlanjut ya, dan mungkin akan terus kita perjuangkan dengan bentuk-bentuk pertemuan yang lebih mendalam dan langsung bahkan ya, dan mungkin memperluas keterjangkauan partisipasi siapa saja ya. Karena saya kira ya itu salah satu caranya dari apa yang disampaikan oleh Bang Pojan dan Bang Idrus ya. Itu tadi ya, kita perlu semacam konsolidasi ya. Baik lintas generasi, lintas profesi, lintas tanggung jawab ya. Lintas apa saja ya, termasuk gender dan seterusnya ya. Yang untuk bisa membangun environment yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa juga mengimbangi cara berpikirnya orang-orang di peradaban maju ya, cara mereka bisa menghasilkan inovasi baru ya. Ya saya kira mitos yang Bang Pojan bilang ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya, nyata ya. Kalau andai kata perjuangan itu harus kita lakukan secara parsial ya. Nah, untuk konsolidasi ini tentu yang juga disampaikan oleh Bang Idrus dan Bang Pojan tadi ya, perlu keberanian ya, perlu hati ya, perlu hati yang keras untuk berani merdeka ya, untuk berani mengkritisi sesuatu yang mungkin ya dalam pandangan yang masih umum saat ini itu dianggap tidak sopan atau tidak santun ya. Justru itu yang mendewasakan persepsi ya, sehingga kita semakin berkemauan keras untuk mencoba dan terus melakukan hal-hal baru ya atas daya kritis yang kita punya. Nah, saya kira obrolan malam ini walaupun dengan bahasa yang sangat luar biasa mendalam ya, tapi saya yakin rasanya bisa kita serap sama-sama ya, seperti kita menikmati lukisannya Bang Idrus ataupun filmnya Bang Pojan ataupun musik dari Fuadi dan yang lain ya, kawan-kawan yang tergerak ya dimanapun ada uang ya untuk berbagi. Nah, mungkin mari sama-sama kita coba menyampaikanlah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang mungkin bisa
uh, menjadi semangat ya, tidak mematikan semangat yang sudah berjalan, tapi justru bisa membangun semangat baru. Kita tidak bermaksud berperang, tapi juga kita rasanya tidak adil ya kalau andai kata dominasi sesuatu yang tidak memberi ruang kepada pertumbuhan yang lebih beradab, apalagi dengan kebesaran sejarah bangsa Aceh yang pernah dibangun oleh endatu kita ya. Ya mungkin saya garis bawahi ya bahwa tidak sederhana ya, warisan budaya itu tidak sederhana ya. Itu adalah sesuatu yang sudah sangat teruji ya. Artinya itu tumbuh dari dia bertahan dari ujian-ujian alam yang terbukti, bahkan kalau teman-teman tahu Smong misalnya ya, itu juga bagian dari warisan budaya yang menyelamatkan umat dari timbulnya korban yang lebih besar lagi. Bang Fauzan, Bang Idrus, saya kira silahkanlah kontemplasi terakhir ya, sekaligus sebagai supportnya untuk menjadikan program Ilham Tsunami ini menjadi penting ya, dan diharapkan juga menjadi bukan awal tapi justru bisa membuat lebih semarak lagi ya. Tidak harus dengan model teras doktoralis, saya kira kita banyak kawan-kawan kreatif ya dengan caranya yang bisa membangun ruang-ruang baru ya. Silakan, siapa dulu nih, Bang Fauzan atau Bang Idrus nih, silakan. Tapi pasti kita akan terus berlanjut, tapi untuk kali ini mungkin kita batasi dulu. Silakan, siapa dulu nih? Bang Idrus dulu atau Bang Fauzan dulu? Bang Idrus lah, ayo silakan Bang Idrus. Bang Fauzan dulu. Silakan Bang Fauzan. Oh, yang lebih tua dulu. Gimana Bang Fauzan? Ya, apa-apa. Apa nih? Closing statement. Refleksi akhir. Begawat betul pokoknya close statement loh. Statement bunyo lagi rektor. Rektor di atas rektor. Ya. Ya, soalnya ya tak pegang status Facebook. Oke, saya kira seperti di awal tadi saya katakan, memang ya kita harus memberi kekuatan dan kedalaman pemikiran dan pemaknaan terhadap 8,9 skala Richter itu. Ya, 8,9 skala Richter lalu tsunami itu. Ya, dengan sekian kehancuran, dengan sekian kehilangan. Kitalah yang hari ini memberi arti pada getaran-getaran itu. Ya. Getaran-getaran yang sifatnya alamiah, fisikal itu kemudian menjadi getaran-getaran yang punya daya untuk menciptakan pertahanan-pertahanan baru di masa depan. Jadi getaran yang tidak lagi menghancurkan atau membuat kehilangan, tetapi getaran ya yang mempersatukan dan kemudian memperkuat ya rasa cinta kita kepada
kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Saya kira itu memang kerja dalam konteks peristiwa itu ya, karena memang kita tidak pernah membayangkan juga apa yang terjadi itu, sehingga kita sekarang harus membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, antara kenyataan dan impian itu kadang-kadang memang susah untuk dipersatukan. Realitas dan gagasan kita itu kadang berat untuk dipersatukan. Tapi kemudian berusaha untuk mencoba mereka di dalam satu alur yang sama. Ya, saya kira itulah perjuangan dari kehidupan kita. Berusaha mempersatukan itu. Karena bagaimanapun ketika manusia tiba di bumi, saya kira itu adalah sebuah lompatan, ya, dia terpelanting dari idealitas Firdaus. Ya. Jadi sejak manusia turun ke bumi, saya kira dia masuk dalam situasi satir abadi. Perjuangan untuk kembali menemukan idealitas Firdaus itulah, saya kira, yang menciptakan banyak harapan, ya, sehingga kita tidak terjebak pada situasi-situasi absurd, situasi-situasi yang tanpa makna, ya. Meskipun kita tidak punya satu pandangan-pandangan yang jauh ke depan, meskipun kita tidak punya visi-visi, tetapi bagaimana kita mencoba menemukan kebahagiaan dalam setiap tindakan kita. Ya, pada akhirnya dia harus berulang, kita harus berada dalam situasi seperti perulangan-perulangan. Bagaimana membuat itu tidak absurd, ya kita harus menciptakan kebahagiaan di sana. Makanya di dalam proses menemukan Firdaus tadi, ya hanya kebahagiaan yang kita ciptakanlah yang membuat kita kemudian bisa melawan satir, ya. Bisa melawan satir, bisa mempertimbangkan takdir, bisa berdialog dengan kebuntuan-kebuntuan. Saya kira itulah cara untuk bertahan agar kita tidak menjadi sistem, agar kita tidak menjadi mati dalam hidup. Ya, saya kira seperti itu. Baik, Bang Polja. Silakan Bang Idrus. Kasih gong dulu. Ini close statement ya. Tadi puisi ya. Berat. Betul. Terus. Kalau saya lihat ketika tsunami menghajar pada jam 8.15 sekian itu, membawa banyak sekali sampah-sampah fisik yang itu hasil misalnya rumah-rumah hasil korupsi itu tergerus semua dan dibawa sampai ke tengah kota oleh bakat hitam tsunami yang luar biasa menakutkan. Bagaimana tsunami memilah-milah mana sampah yang baik, mana sampah yang dihasilkan dari hasil yang manipulatif, koruptif, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan hari ini sampah-sampah itu tsunami gelombang kedua di berapa tahun udah ini tsunami? Saya aja lupa. 16 ya? 16 tahun. Berapa? 15 ya? 15-an. 16 tahun. 16, 17. Jangan tambah-tambah, Pak. Itu enggak nih. 17 tahun ini mungkin gelombang kedua tsunami itu
ya menghajar kembali daratan mental kita gitu. Dan itu saho mental yang buruk itu di dalam manhaj tersendiri, sekte-sekte tersendiri. Misalnya orang kebudayaan yang punya perspektif jujur itu akan satu kota tersendiri. Kemudian yang ada budayawan, seniman yang tidak bisa jujur pada diri sendiri, pada kota tersendiri. Artinya sampah-sampah kebudayaan ini juga ikut terbawa ke tengah-tengah kota, ke tengah kota-kota batin kita gitu. Bukan batin kota Banda Aceh ya, Melabuh atau kota-kota yang pernah dihajar oleh tsunami. Dan ini penting sekali untuk melihat kembali bagaimana gerakan-gerakan moral, gerakan kesenian, kebudayaan bergerak, ya sama-sama bergerak. Tapi ada yang kayaknya hanya misalnya mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri gitu. Kayak kami misalnya, kan ya kami aja di situ, walaupun itu bagian dari sampah kebudayaan yang akhirnya bisa setidaknya kami ingin mendaur ulang sampah-sampah yang itu kami bawa itu. Misalnya ngomongnya agak kasar gitu, frontal dalam bagaimana karya bertutur ya. Soal masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat juga bagian dari sampah-sampah itu, ya pasti kan masyarakat kita dari dulu menghasilkan sampah kebudayaan itu juga. Misalnya terlalu tergoda dengan KFC, ingin sekali dilihat sebagai orang yang tokoh masyarakat, menokoh-nokohkan diri gitu. Itu sampah-sampah dari hasil pemikiran-pemikiran yang kurasa hanya obatnya adalah adat yang bagaimana kedaulatannya bisa mampu menjadi penawar. Sementara di bagian pendidikan, sampah-sampah pendidikan yang dihasilkan sekolah-sekolah kita hari ini, mungkin orang Dayak bisa keluar dari Dayak membersihkan ini atau bersih-bersih bareng. Di kebudayaan mungkin kampus, ISDI, usia dan lain-lain bisa bekerja lebih giat dan tidak manipulatif juga, dan juga terlalu membanggakan titel misalnya. Itu penting sekali. Aja lah ngampung menyerah dah begah tu tanpa lewat ngampung hanya ngampung habis kira haji pari nya yang he manga anak itu misalnya lagelung na di dua apa ya kemarin ahli media AMD A titik M besar B kecil. Jadi kurasa bahwa kemudian kita perlu sekali untuk bisa melihat sampah-sampah yang dibawa oleh tsunami gelombang tua, katakanlah. Saya bisa mengatakan ini gelombang tua karena hampir mencapai 2 dekade. Harusnya per 5 tahun sekali, seperti pemilu kita punya rencana kebudayaan yang keren. Mungkin harapan kita Bang Pojan ke depan akan bagaimana menjadi motor dan kitalah gerbong-gerbongnya kan. Sebagaimana dulu Bang Pojan kita di Kanadu ikut bagaimana mengadopsi gaya-gaya orang komunitas Ikar Pandan ya. Jujur saja bahwa panutan kita pada saat itu satu-satunya komunitas yang seperti di awal tadi saya katakan, komunitas yang beda dari semua komunitas atau sanggar. Kita dulu kan Pak Ari hanya mengenal sanggar, di mana anak-anak diajarkan teknik. Kemudian datang gelombang baru dengan apa jurnalnya atau kedai Bukarti yang tak lahap habis-habisan, dan itu membentuk kita hari ini. Ini bagian dari tanggung jawab mereka juga setelah memberi injeksi energi kebudayaan. Harus jadi motor, diajaknya kita maksudnya. Kamunan Bang Pujan menutup. Mungkin ada tambahan kakak tuh Bang. Demikian dari saya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Idrus. Salam. Terima kasih Bang Idrus, Bang Pojan ya. Ya, ini sebelum saya akhiri dengan satu syair lagu yang mungkin bisa sekaligus juga menumpahkan rasa apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Saya ucapkan terima kasih ini buat
udah dukung kegiatan program Ilham Tsunami ya episode ke-7 ini bersama Indonesia. Sayang Bang Jul nggak bisa hadir bersama kita malam ini, tapi saya yakin Bang Jul juga di akhir ya akan bicarakan, dan semoga ini bermanfaat ya buat semua, dan terima kasih dan jangan pernah berhenti berjuang. Udah lumping nyanyinya nungging makan terpotang panting. Aku juga dianggap senting, sebenarnya siapa yang senting? Terima kasih. Iyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.